Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of You Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Saudara dan saudariku yang kekasih, pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana para rasul bekerja mewartakan Injil, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Para rasul bekerja tidak membawa gagasan mereka sendiri. Mereka tidak mengajarkan apa yang berasal dari diri mereka sendiri, melainkan apa yang asalnya dari Tuhan Yesus. Baik itu contoh maupun teladan hidup Tuhan Yesus Kristus, baik itu juga tentang misi penyelamatannya, tetapi juga tentang semua pengajarannya. Beberapa aspek telah dibahas sebelumnya, misalnya bahwa keselamatan yang sejati ialah hidup kekal. Kini kita akan mempelajari aspek pengajaran Kristus di dalam para rasul berikutnya, yaitu bahwa kita harus menyukakan Allah dan bukan manusia. Pekerjaan-pekerjaan kita memiliki tujuan utamanya untuk meluhurkan Allah dan bukan agar orang-orang suka dengan pelayanan kita dan kemudian memuji-muji kita. Perbuatan baik, persembahan-persembahan dan juga doa-doa kita kepada Allah bukan untuk membuat manusia terkesan kepada kita, melainkan yang terpenting adalah iman dan kasih para anak-anak Allah, iman dan kasih kita kepada sesama, kemenurutan kita, ketulusan kita dalam menyembah Tuhan, dan bukan kemegahan atau kebesaran gereja semata. Semua itu memang dapat membuat orang kagum dan heran, tetapi Tuhan menunjukkan apa yang jauh lebih penting dari semuanya itu adalah iman kita, kemenurutan kita, kesetiaan kita kepada Allah, yang memang itu seringkali terluput dari pandangan orang-orang. Orang Kristen kadang terjebak dengan kebanggaan yang berlebihan terhadap kebesaran atau kemegahan, kemasyuran organisasi gereja mereka. Mereka senang dan bangga dengan simbol-simbol keagamaan. Apakah itu jumlah komunitas mereka yang banyak atau bangunan fisik gereja yang megah. Mereka lupa bahwa bagi Allah yang terpenting bukan semuanya itu, melainkan iman orang-orang yang ada di dalamnya. Hal ini termasuk juga bagaimana mereka itu mengekspresikan iman ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagi Tuhan, sikap anak Allah yang tulus melayani lebih penting daripada kekayaan gereja apapun. Bagi Tuhan, kesiapsediaan anak Allah untuk berkorban bagi Allah dan sesama jauh lebih bernilai daripada kemasyuran nama gereja mereka. Yesus memberikan nasihat dalam Matius pasal 6 ayat 1 demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Saudaraku, betapa kecewanya
kita jika kita suka menonjol-nonjolkan pemenuhan kewajiban agama kita di hadapan orang. Karena perilaku yang demikian akan menghilangkan makna yang sesungguhnya dari apa yang disebut orang sebagai ibadah. Ibadah adalah penyembahan kita kepada Allah. Ini hendaknya dilakukan dengan tanpa menuntut agar orang menyaksikannya. Ibadah adalah ucapan syukur kita. Ini adalah sesuatu yang pribadi antara diri kita dengan Sang Pemberi, sehingga tidak dibutuhkan adanya kehadiran orang lain sebagai saksi. Jika ternyata kita menuntut pengakuan atau pujian orang lain atas kewajiban agama atau ibadah yang telah kita lakukan, maka sesungguhnya kita telah rugi besar. Karena apa yang telah kita sangka sebagai korban kita, ini tidak akan pernah diindahkan Allah. Allah menganggap bahwa pujian atau kehormatan yang didapat dari manusia ini menjadikannya impas atau cukup untuk mengupah perbuatan baik mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi baiklah segala perbuatan dan pekerjaan kita tujukan hanya untuk menyukakan Allah dan bukan untuk menyenangkan manusia semata. Iman dan kasih kita akan dihargai lebih tinggi di hadapan Allah dibanding segala kemegahan agamawi yang dilihat oleh orang banyak. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.